صلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لثروي الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Gitu juga dengan harapan saya bagi seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini menjadi hari yang istimewa karena Cahaya Hati Indonesia kali ini disiarkan secara langsung di Wisma Kemenpora. Pertanyaannya kenapa? Karena hari ini adalah bertepatan dengan Hari Santri. Hari Santri itu berhubungan juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah mesti diingatkan lagi bahwa salah satu yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia adalah berkat perjuangan para santri yang ada di tanah air kita, tanah air Indonesia. Tepuk tangan buat seluruh santri. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan hari ini juga istimewa karena tidak hanya dihadiri oleh guru-guru kita, juga dihadiri oleh para santri yang hari ini datang dari Pondok Pesantren Nurul Yakin Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Hadir juga para ulama, para ustazah, para nyai, para kiai dan juga para pimpinan yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, tapi sebelumnya mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Tema kita apa hari ini? Pasti ada hubungannya dengan Hari Santri dan juga hari nanti ya tanggal 28 Oktober juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk itu hadir tepat sekali di kesempatan kali ini guru-guru kita yang juga mereka ini adalah mungkin sampai sekarang kalau dibilang mantan santri enggak juga karena mereka masih kiai juga, santri juga karena selalu belajar ini. Yang pertama guru saya Al Mukarrom Kiai Haji Khalil Nafis PhD yang beliau ini juga adalah Ketua Majelis Ulama bidang ukhuwah dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah. Khair. Masih santri? Masih santri kan Kiai kan? Belum jadi kiai. Karena beliau ini selalu belajar terus. Pondok pesantren gimana Kiai? Di Kalimulya, Cilodong, Depok. Iya. Dan itu masih menemani santri, jadi masih santri. Masih santri. Baik, terima kasih waktunya Kiai Khalil. Dan di samping Kiai Khalil juga hadir Ketua Majelis Ulama Bidang Fatwa Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah. Kiai David Masya Allah. Kiai sehat ya Kiai ya, Alhamdulillah. Sehat, Kebetulan alhamdulillahnya. Kiai Asrorun Niam ini selain juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau juga salah satu pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kebanggaan loh, ini beliau ini juga santri, tepuk tangan dong. Terima kasih. Kiai,
coba dikasih semangat dulu para santri yang hadir di sini Kiai. Apa kira-kira Kiai resepnya biar bisa sukses? Ya, terima kasih. Santri itu nggak kenal berhenti untuk menuntut ilmu. Apa kabar santri? Alhamdulillah luar biasa. Jadi nggak ada pensiunan santri. Nggak ada pensiunan Nggak santri. ada. Walaupun sudah Kiai, Tetap santri. tetap santri. Tepuk Karena tangan kan dulu punya dong. kiai dan punya guru. Walaupun sudah kiai tetap santri karena ilmu itu tidak pernah berhenti belajarnya ya. Di samping Kiai Asronia hadir guru kita Gus Hayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Sehat Ustadz Kiai. David Kholik. Masya Allah sehat Kiai. Ya Allah. Kiai gimana pesantren di Depok lancar? Alhamdulillah lancar, semoga yang di Jember lancar, yang di Lumajang lancar. Doanya ini guru-guru saya semua ini. Allah. Iya. Tanpa beliau semua ini agak tersendat-sendat. Gitu. Sehat semuanya para santri. Alhamdulillah. Semangat. Merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam. Masya Allah, itulah dia tadi ketiga orang guru-guru kita yang nanti akan membagikan ilmunya. Nah, tema apa yang kita angkat langsung kita saksikan tayangan berikut ini. Setiap negara pasti memiliki penduduk yang mencintai negaranya, baik saat negara dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Seperti saudara kita yang sedang membela negaranya saat sedang dijajah oleh negara lain. Para pemuda dengan semangat membela negaranya dengan sekuat tenaga mereka. Membela negara merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian, termasuk para generasi muda. Karena kedamaian dan ketentraman saat ini merupakan sebuah anugerah yang tidak didapatkan secara mudah. Dengan mengharumkan nama bangsa dengan prestasi, generasi muda telah menunjukkan kewajiban dalam mencintai negaranya. Peran pemuda dalam membela negara itu luar biasa. Bahkan sekarang pun kita lihat yang berada di garda terdepan itu kebanyakan adalah pemuda ya. Dan ini ya anak-anak kita inilah mereka yang akan kelak menjadi pemimpin bangsa. Silakan mungkin di antara jamaah ada yang mau curhat? Silakan. Ya. Oh wah, ini pemuda juga ini, Masya Allah. Namanya siapa dan curhatannya apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail Zulfikar dari Pondok Pesantren Nurul Yakin. Izin bertanya Ustadz, kan kita sudah tahu tadi ya lihat tayangan bahwasannya keluarga kita, saudara kita di Palestina sana sedang diberikan ujian yang begitu dahsyat, begitu besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isi curhatan saya sekaligus pertanyaan Ustadz ya, bagaimana cara atau bentuk kita untuk berjihad, ikut berjihad, membantu saudara kita di sana, sedangkan kita di sini masih pelajar, juga tentunya jarak yang jauh. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudaraku anak muda. Tepuk tangan buat pertanyaan yang luar biasa. Silakan Kiai Khalil, fadhal. Terima kasih Ananda. Kita sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Di situ disebut dengan kal jasadil wahid. Bagaikan satu tubuh orang mukmin itu apa yang dirasakan oleh mukmin yang lain. Memang persoalan di Palestina tidak persoalan agama semata, Islam dengan non-muslim. Lebih kepada persoalan kedaulatan negara. Negara Palestina yang dijajah sekarang hanya tinggal sekitar 15% dari negara Palestina. Namun 93% penduduk Palestina itu muslim. Ya, yang dibom rumah sakitnya, ribuan yang meninggal adalah muslim. Maka yang dirasakan oleh mereka kita rasakan. Kita di sini enak bisa senyum, makan enak, tidur enak. Saudara-saudara di sana kita nggak tahu sampai sekarang itu apa mereka makan atau tidak. Mungkin sudah seminggu mulai penyerangan mungkin mereka tidak bisa merasakan apa-apa karena bantuan nggak bisa masuk. Itu merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Yang kedua, kalbunyanil wahid. Kita diumpamakan oleh Rasul bagaikan satu bangunan. Berarti saling menguatkan.
Sumbanglah mereka minimal dengan doa. Doa silahul mu'min, doa itu senjata kita. Nggak usah Ananda pergi ke sana ikut perang karena nanti jadi konyol, nggak usah. Cukup dari sini apa yang bisa kita berikan, Ananda berdoa. Kalau ada kelebihan harta silakan disalurkan. Sekarang ada berapa tempat-tempat donasi yang bisa dipercaya seperti Basnas, silahkan kepada tempat-tempat yang bisa dipercaya. Dua hal yang bisa dilakukan, tapi kalau berkenaan dengan kesana jangan dulu, ya jangan dilakukan. Oleh karena itu apa yang dirasakan mereka kita rasakan, kita kuatkan. Kata Ibnu Khaldun menjadi namanya at-ta'assub al-ijabi. Menjadi fanatisme tapi positif. Iya. Jadi kalau hidup nggak punya fanatik, nggak punya rasa memiliki, tidak punya rasa keagamaan, ya kita jadi dayus. Ananda sudah bagus, tapi tolong itu dituntun oleh guru yang benar sehingga cara menyalurkan rasa yang dirasakan oleh mereka pun juga tersalur dengan baik, ada pembimbingnya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai Khalil. Silakan Kiai Jasroniam, fadhol. Ya, terima kasih. Ada dua hal. Yang pertama pertanyaan, yang kedua tayangan. Kalau yang terkait dengan pertanyaan ini, saya baru balik dari Kairo. Langsung ke sini, agendanya adalah muktamar internasional. Salah satunya mendiskusikan soal Palestina. Palestina adalah kita, babnya adalah soal kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Setiap kita sebagai muslim begitu mengikrarkan tauhid, itu pada hakikatnya adalah pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga pengingkaran terhadap seluruh jenis perbudakan dan juga penjajahan. Hakikat tauhid itu tahrirul abdi min ibadatil khalqi ila ibadatil khaliq. Merealisasikan penghambaan total kepada Allah dan membebaskan diri dari perbudakan. Nah, yang terjadi di Palestina adalah soal kemanusiaan. Maka jihad, nah ini babnya soal tayangan tadi. Iya. Jihad adalah kewajiban keagamaan tetapi manifestasinya bisa beragam. Iya. Kalau memang tuntutan adalah dengan angkat perang, maka wajib kita mengangkat perang. Disitulah ada wajib militer. Iya. Kalau jihad tuntutannya adalah nafkah, kemudian membayar sejumlah uang, maka kita membayar sejumlah uang untuk kepentingan membantu proses jihad adalah kewajiban. Dan ikhtiar untuk membantu Palestina salah satunya adalah dengan membuka akses untuk kepentingan kemanusiaan. Ya. Karena di sana puluhan ribu bahkan jutaan saudara kita terkepung dan terasa kesulitan urusan logistik. Jihad dalam tayangan tadi bisa jadi dengan dedikasi kita. Nah ini para santri, para anak muda, kemampuan olahraganya, ini sebagai bagian dari jihad, cinta tanah air dengan power yang kita miliki, dengan keahlian yang kita miliki, dengan prestasi yang kita miliki, kita dedikasikan untuk kepentingan kebaikan diri, kepentingan bangsa dan juga kepentingan agama kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Sebenarnya kalau kita bahas lebih dalam lagi ini masih banyak ya tentang jihad ini. Tapi tadi intisarinya ada 3 hal itu mungkin bisa diingat. Silakan Gus Said, mungkin singkat sekali Gus, silakan. Baik, pertanyaan Adinda tadi adalah pertanyaan tentang hubbul watan juga hubbuddin. Cinta tanah air sekaligus cinta agama. Apa yang terjadi di Palestina hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana saudara kita kaum muslimin di Palestina menjaga marwahnya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena salah satu pendudukan Israel di sana ingin menghancurkan Baitul Maqdis. Dan kita tahu Baitul Maqdis tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi Baitul Maqdis adalah kiblat umat Islam selain Baitullah. Rasulullah pernah 17 bulan menghadapkan wajahnya kepada Baitul Maqdis ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa difahami ketika spirit jihad, spirit perjuangan kaum muslimin di Palestina itu tidak ada takutnya karena di situ ada janji syuhada. Dan yang terakhir tentu kita tahu bahwa undang-undang dasar kita tegas memberikan mandat kepada kita
bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mandat inilah yang hari ini kita kawal bersama-sama dalam rangka Hari Santri, dalam rangka Sumpah Pemuda, para santri seluruh Indonesia, para pemuda seluruh Indonesia, ayo kita bersatu, ayo kita bangkit, ayo kita sadar bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya para pemuda harus bersatu, bangkit, bergerak untuk kembali meluruskan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita kirimkan Fatihah kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina khususnya dan umat muslim dimanapun berada. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi Filistin. Warzuqhum rahmah wa sabr ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.